Oke, ini baru 5 mahasiswa ya? Yang lainnya mana nih? Oke, kita mulai saja ya, supaya nggak menghabiskan waktu banyak. Saya buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekarang sudah minggu ke-6. Minggu ke-6 berarti sisa 1 minggu lagi. Jadi minggu ke-7 dan minggu ke-8. Jadi minggu ke-8-nya sudah UAS dan tugas 2. Gitu ya. Jadi ini cepet nih. Kayak untuk materi pertemuan ke-6 ini temanya tentang pemanfaatan basis data Google Scholar dan e-learning. Gitu. Jadi fokus ke ini dulu. Kayak sebelumnya ada yang pernah akses Google Scholar? Jadi, Pernah, Bu. oke, itu untuk apa tuh? Jadi kalau kalian untuk mencari artikel atau jurnal, biasanya cara paling gampang lewat Google Scholar gitu. Jadi untuk bagi peneliti nih, baik dosen atau peneliti sudah seharusnya memiliki akun Google Scholar. Jadi untuk mendukung karya publikasinya gitu. Jadi dosen dan peneliti wajib punya karya publikasi gitu. Nah, dalam proses kerjanya pengguna hanya memasukkan keyword atau kata kunci di kolom pencariannya gitu, seperti Google pada umumnya, tapi ini mendeteksi artikel dan tulisan ilmiah gitu. Oke, di sini ada manfaatnya untuk mencari artikel dan jurnal, lalu membuat perpustakaan pribadi. Jadi misalnya kalian memiliki sudah punya buku gitu, kalian simpan saja di sini Google Scholar, lalu membuat profil untuk penulis dan peneliti. Oke, jadi di sini dibuat untuk profil khususnya untuk membagikan tulisan dan penelitiannya, lalu sebagai pengatur pengingat. Jadi misalnya jika ada perkembangan di isu tertentu, maka Google Scholar akan melengkapi fiturnya. Nah, di sini ada notifikasinya jika artikel dan jurnal baru telah diterbitkan. Oke, jadi ada 4 manfaatnya. Ini ada lagi untuk manfaatnya. Ini sama ya. Oke, ini sama nih. Ini kan sama. Oke, kita lewat. Selanjutnya ada cara mengakses Google Scholar. Pertama, kalian buat dulu akun Gmail-nya. Nah, kalau sudah, lalu ketikkan di sini. scholar.google.co.id. Di pencarian Google. Nah, misalnya lalu isikan biodata
yang paling direkomendasikan itu harus ada email institusi atau organisasi gitu. Nah, kalau saya kan emailnya ada unsia.co.id gitu. Jadi kalau kalian ada nggak gitu untuk email institusinya. Nah, lalu pada halaman beranda nanti isikan URL-nya milik institusinya. Lalu klik next, lalu ikuti arahannya. Ini sampai hasil pencarian akan sesuai dengan homepage yang diisikan pada profil sebelumnya. Oke, jadi nanti profil kita yang sudah dibuat otomatis bisa ngedetect nih tulisan jurnal kita apakah kedetek ke Google. Nah, nanti langsung disesuaikan di sini. Gitu, misalnya jurnalnya diupload di situs kampus mana gitu. Jadi nanti akan kedetek di sini. Gitu. Nah, lalu selesai, lalu tulisan itu akan terhubung dengan Google Scholar. Oke, sekarang menggunakan Google Scholar. Oke, di sini cara kerjanya sama seperti Google. Untuk mendapatkan artikel, jadi harus menggunakan kata kunci, apalagi nih, aksesnya ke sini, apalagi. Oke, jika hasil pencariannya kurang memuaskan, kalian juga bisa mencari jurnal menggunakan advanced search. Jadi di sini ada keterangan untuk pencarian yang lebih spesifik. Gitu. Jadi di sini dipilih sidebar halaman utama. Oke. Di sini untuk pemanfaatan Google Scholar itu ada buat perpustakaan pribadi. Nah, yang tadi kan untuk mengakses searching ya, mencari artikel. Sekarang membuat perpustakaan pribadi. Oke, caranya klik icon berbentuk bintang yang ada di bawah hasil pencarian. Oke, artikel yang telah masuk dalam perpustakaan di menu library. Oke. Lalu ada mengatur ini untuk warningnya ya, atau notif. Oke, jadi ini jika ada artikel yang baru diterbitkan, nanti akan muncul warningnya. Oke, ini ya tahapannya, menu alert dengan simbol amplop yang ada di sidebar, lalu klik create alert. Oke, sampai sini nih. Masukkan kata kunci yang kalian butuhkan untuk pencarian jurnalnya. Nah, selanjutnya untuk mendapatkan artikel terkait, berarti di sini klik tautan related artikel. Berarti yang berhubungan dengan artikel. Jadi di sistemnya akan merekomendasikan artikel yang terkait dengan pencarian yang kita inginkan. Lalu ada cara mengutip dengan cepat. Kalau mengutip itu gimana sih? Mengutip itu kan sebagai referensi ya, referensi.
jika kita membuat makalah, skripsi, atau tesis. Nah, ini ya untuk di daftar pustaka. Nah, di sini ada cara cepat menyusun daftar pustaka melalui Google Scholar. Oke, ini caranya klik icon tanda kutip yang di bawah pada artikel. Setelah itu akan ada jendela muncul dengan citasi. Kalau ada kata-kata citation, nanti langsung nih ikuti di sini. Hasilnya copy paste. Jadi kan ini format dari struktur daftar pustakanya nih. Jadi langsung dikopas aja di sini. Lalu pindahkan ke artikel atau makalah yang akan kita buat. Oke, selanjutnya ada EBSCO nih apa nih? Basis data. Basis data yang menyediakan hasil-hasil penelitian, jurnal elektronik, langganan majalah, e-book. Oh, berarti ini database yang menyediakan e-learning ya. Bukan e-learning, e-book, hasil-hasil penelitian. Oke, ini pusatnya ada di USA. Informasinya menyediakan informasi bagi para peneliti, pengajar, dan mahasiswa. Oke, ini juga tidak jauh dengan Google Scholar. Ini sama aja ya untuk pencarian jurnal juga. Kayak ini alamatnya. Oke, silakan kalau ingin membaca-baca artikel, boleh akses ke sini. Oke, ini videonya. Ya, ini nanti saya upload di LMS ya, ada 2 video. Oke, selanjutnya saya lanjutkan ke pertemuan ke-10, materi ke-10 ya. Oke. Jangan warna pink, warna apa ya? Udah ini aja. Oke. Materi ke-10 tentang e-business, e-commerce, dan e-gov. Oke, ini pasti kalian sudah familiar dengan 3 istilah ini. Oke. Sekarang tentang e-business atau elektronik bisnis. Berarti kegiatan bisnis yang dilakukan secara semi-otomatis dengan teknologi elektronik. Berarti kegiatan bisnis secara elektronik. Gitu aja simpelnya. Oke, di sini manfaatnya untuk proses pemrosesan data internal dan eksternal agar lebih efisien dan fleksibel. Manfaatnya. Lalu juga e-business dipakai untuk berhubungan dengan supplier serta mitra bisnis. Jadi ada hubungannya nih. Supplier dengan mitra bisnis perusahaan. Jadi untuk memenuhi permintaan ataupun melayani kepuasan pelanggan. Ya, di sini ada definisinya. Definisi menurut 3 peneliti. Kayak intinya di sini sama saja ya proses bisnisnya, ada proses aktivitas bisnis secara langsung atau tidak langsung dengan memanfaatkan teknologi internet. Oke, di sini untuk
dunia bisnis internal, sistem, dan pendidikan pelanggan. Oke, ini lebih global ya. Ini juga sama, menggunakan jaringan network, lalu ada teknologi. Oke, ini sama ya untuk mengubah, transform. Oke. Selanjutnya ada 5 layer model e-business. 5 berarti dibacanya dari atas dulu. Layer paling atas itu, sebentar, layer itu kan dibacanya itu dari sini nih. Oh, ini dulu, ini nih. Pertama dulu. Oke, di sini yang pertama itu e-business service dan application layer. Oke, di sini contohnya ada CRM. CRM itu apa? Customer, R-nya apa? Relationship Management. Lalu ada supply chain management, data mining, lalu ada CMS-nya, content management system. E-business service. E-business service itu contohnya CRM, kayak bener ya. Lalu yang kedua ada sistem software layer, berarti di sini terkait dengan web browsernya, lalu ada server software, dan standar, network software, dan database management system. Oke, berarti ini ketiga ini harus ada nih. Lalu ada transport or network layer, TCP/IP-nya ya untuk physical, network, dan transport standar. Nah, lalu yang dibutuhkan apa lagi untuk bisnis? Harus ada tempatnya nih, storage. Ya, berarti di sini terkait dengan memori DRAM untuk backup atau data-data yang dibutuhkan di web gitu ya. Selanjutnya ada konten dan data layer, berarti di sini sudah ke ini, ke data-data pelanggan. Ini sudah ke transaksi ya, transaksi data, klik stream data. Gitu, berarti ini benar ya tahapannya dari 1 ke 5. Dibacanya dari atas ke bawah gitu. Ini saya buat gini deh. Aduh, miring. Gitu ya. Oke, selanjutnya ada jenis-jenis e-business. Ada C2C atau customer to customer. Berarti konsumen ke konsumen kan ya? Berarti sistem komunikasi. Ini lebih istilah ke sistem komunikasi dan transaksi bisnis. Gitu. Customer to customer untuk memenuhi kebutuhan tertentu. Contoh customer itu apa nih? Ada contohnya nggak? Nggak ada ya. Contoh transaksi bisnis dari customer to customer itu seperti apa nih? Kalian itu
Misalnya belanja nih, belanja dari customer ke customer gitu aja. Ini berarti masih per orang ke per orang. Mungkin Berarti ini itu Bu, bukan. jual beli yang di forum jual beli Facebook gitu Bu, mungkin Bu. Nah, ya, berarti itu kan tidak terkait dengan perusahaan kan ya, perorangan jadinya. Ya, si Gitu A kan ya? dengan si B. Ya, mungkin itu Oke, ya Bu. ya. Lalu ada bisnis to bisnis atau B2B, berarti apa? Masih sama nih interaksinya untuk transaksi bisnis, tapi dari antar perusahaan gitu. Jadi ada kerjasama nih antar perusahaan ke perusahaan terkait dengan transaksi bisnisnya. Contohnya gimana? Tokopedia dengan Gojek Bu. Nah, terus ada lagi Apa ya? Unsia dengan itu universitas yang di apa namanya Mbak? Bu, Haruka. yang di Korea. Nah, ya, Hankook Oke, bisa. termasuk enggak? Oke, selanjutnya ada B2C atau business to customer. Dari bisnis, dari sebagai pelaku bisnis dengan konsumen. Contohnya gimana? Itu Bu, saya langsung beli produk Netflix. Hmm. Saya sebagai konsumennya, sedangkan perusahaan besarnya Netflix penjual jasa nonton film. Mungkin itu Bu? Oke, benar ya. Jadi interaksinya langsung dari perusahaannya gitu. Oke, selanjutnya yang ini tentang e-bisnis, sekarang tentang e-commerce. Nah, kalau e-commerce berarti fokus ke aktivitas jual beli. Oke. Oke, meskipun sarananya meliputi televisi dan telepon, kini e-commerce lebih sering terjadi melalui internet. Oleh karenanya, pengertian tersebut ada kesalahpahaman tentang e-commerce dengan marketplace. Oke, kalau e-commerce untuk semua transaksi memakai media elektronik. Ini e-commerce. Kalau untuk jenis e-commerce sendiri pada umumnya sama dengan e-bisnis. Berarti ini jenisnya sama ya, e-commerce dengan e-bisnis. Oke, di sini ada 3 definisi e-commerce. Berarti proses jual beli melalui komputer. Ini melalui komputer aja nih, katanya menurut Turban. Kalau menurut Laudon itu pengguna internet dan web untuk transaksi bisnis. Oke, di sini ada e-commerce model. Dari mana dulu nih alurnya? Dari ini dulu ya. Satu customer dulu kan ya? Ini kan pelaku user pertamanya kan? Iya nggak? Dari customer ke customer sebagai pelanggan mengakses e-commerce melalui media elektronik. 2 ya. Lalu di sini customer-nya memilih produknya
Lalu di sini ada proses payment, pembayaran. Ini kenapa nih ada panah bolak-balik? Karena di sini ada transaksi pembayaran, berarti ada slip, bukan slip apa ya namanya? Ada laporan transaksi atau struk pembayarannya, gitu kan? Dari payment ke sini. Dapat kredit, Bu. Oke, dapat kredit. Oke, setelah itu langsung ke warehouse. Ini maksudnya apa nih warehouse? Bagian penjualan barang ya. penjualan gudang barangnya ya? Ya, Gudang, ya. gudang barang, Bu. Oke. Terus setelah itu melalui proses kalau barang sudah diambil atau dipilih, lalu ada proses shipping nih, apa nih? Distribusi. Oke, distribusi. Ini 5, ini 6. Ini proses pengantarannya ke customer, gitu ya. Jadi alurnya dari sini dulu. Oke, jadi UAS-nya saya gambar-gambar aja nih, gitu ya. Oke, sekarang menurut Anda apa perbedaan antara bisnis dengan e-commerce? E-bisnis itu bagian dari e-commerce. Berarti e-commerce ini yang paling atas nih. Ini ya. E-bisnis, e-commerce merupakan bagian dari e-bisnis. Oke, berarti ini ke sini nih bagiannya. Gitu ya. E-bisnis itu lebih luas. Kalau e-bisnis itu kan tidak hanya transaksi jual beli gitu, tapi ada di sini ada pelayanan nasabah, lalu ada kolaborasi mitra bisnis, lowongan pekerjaan, SDM. Gitu. Kalau e-commerce kan dia fokus ke jual beli aja gitu. Nah, selain teknologi jaringan ini ya, www, e-bisnis juga memerlukan teknologi basis data atau database dan email untuk teknologi non-komputer. Kayak alat pembayaran untuk e-commerce. Jadi, e-bisnis butuh nih database dan email. Oke, sekarang perbedaannya menurut Turban. Oke, ini sama ya, untuk e-commerce itu e-bisnis atau bisnis elektronik merujuk pada definisi e-commerce yang lebih luas. Kayak ini benar ya, yang kalimat pertama kedua, tidak hanya pembelian dan penjualan barang. Oke, jadi lebih luas nih e-bisnis. Nah, tapi untuk pelayanan pelanggan dan kolaborasi e-learning dengan mitra bisnis dan transaksi elektronik dalam perusahaan. Ini banyak nih, berarti semua. Kayak yang tadi, yang ini dipecah lagi nih. Lebih luas, e-bisnis lebih luas dari e-commerce. Kalau e-commerce itu, e-commerce fokus ke
membeli dan menjual barang jasa. Apalagi di e-commerce. Sangat dipengaruhi dengan transaksi keuangan. Kayak ini untuk keuangan. Kalau e-bisnis, transaksi keuangan bukan menjadi yang utama. Kayak e-bisnis melibatkan pemasaran, perancangan produk, dan evaluasi layanan konsumen, SDM, dan sebagainya. Kayak di sini ada ruang lingkup e-bisnis. Gimana nih bacanya nih? E-commerce, ada e-commerce, e-marketing, dan e-infrastruktur. Kalau e-commerce itu, ini nih dari katalog, lalu ada pricing, ini untuk harga ya, ada katalog, revenue ini apa nih? Keuntungan, Bu. Oke, lalu ada bisnis logik, ini gimana? Logikal bisnisnya. Berarti ini perencanaan dari bisnisnya. Lalu ada fulfillment, nih apa nih? Ada nggak di sini? Target, Kak, Bu. Target apa? Atau ketersediaan stok ya, Bu ya. Maksudnya apa sih? Ada barangnya atau jasa yang yang akan dibisniskan gitu. Fulfillment. Fulfillment. Coba cari sambil googling deh istilah-istilahnya. Penyimpanan Oh, ini barang. Bu, saya dapat, Bu. Apa? Penyimpanan barang atau produk sementara untuk dikelola oleh pihak gudang. Fulfillment. Ini yang tadi ya, yang digambar ini, yang masih tadi? Yang atas. Yang ini ya, yang di warehouse ini kan? Warehouse. Iya, Bu. Iya kan? Gudang. Iya, yang di gudang tadi. Oke. Lalu ada on the go, ini apa? On the go. On the go. On the go ada e-bisnis. Bener kan? Berarti e-bisnis. Lalu ada sosial bisnis. Berarti ada di dalam nih e-bisnis, ada di dalam e-commerce. Berarti masuk nih, termasuk dalam e-commerce. Ada sosial bisnis, ada on the go. On the go ini untuk apa ya ini? Untuk masa mendatang tuh apa sih istilahnya tuh? Visi mission Apa tuh? atau target, Bu? Oke, targetnya ya. Target untuk kedepannya bagaimana gitu kan? Target mengembangkan usahanya, Bu. Oke. Lalu ada e-marketing. Nah, kalau e-marketing berarti ada campaign digitalnya. Digital marketingnya nih. Berarti ada iklan. Promosi. Iya, promosinya. Lalu ada demand. Maksudnya apa nih? Permintaan. Lalu ada customer experience.
Pengalaman pelanggan, Bu. Saya senang dengan produk apa gitu. Historinya ya, history dari customer tersebut sudah membeli apa aja gitu. Itu sebagai bahan rekomendasi untuk kedepannya. Lalu ada engagement, ini gimana? Engagement itu kan yang paling diminati itu yang mana? Itu engagement. Gitu ya. Lalu ada customer value, nilai customer-nya. Lalu ada ICRM. Berarti yang customer relationship manager-nya sudah bentuk elektronik. Nah, ini tetap ketiga ini masuk dalam e-business. Selanjutnya infrastruktur. Infrastruktur ada ERP interface. Kalau bicara struktur berarti ada interface ya di sini. Ada device. Lalu web hostingnya. Lalu ada ini apa nih? Kapabilitas. Ini apa nih? Lebih ke apa sih? Lebih ke ini ya. Kemampuannya atau kesanggupan, kemampuan dari infrastrukturnya. Lalu ada jaringan, gitu ya. Berarti ini yang warna ungu ini dibutuhkan di setiap ruang lingkup dari ketiganya nih yang ungu. E-business juga sama nih, semuanya tercangkup. Oke, ruang lingkup e-business lagi. Untuk dapat menangkap dimensi ruang lingkup, cara yang sering digunakan prinsip 4W. What, who, where, dan why. Oke, kalau what berarti di sini nih. Collaboration, transaksi, information. Apa kolaborasinya, transaksinya apa, informasinya apa. Nah, di sini ada who berarti value network, siapa, customer-nya, apa nih, VIM ya. Kayak di sini ada penjelasannya nih. Untuk what berarti aktivitas apa aja yang ada di e-business. Oke, ini udah jelas ya. E-commerce bagian dari e-business. Ini juga udah jelas. Sekarang yang who. Nah, berarti di sini nih, entity. Kalau entity kan berarti orangnya nih. Oh, bukan orang, entitas. Objek yang terkait dalam proses e-bisnisnya. Ada entitas agent, bisnis, customer, device. Ada 7 ya. Berarti di sini ya semua pihak nih, siapa saja atau entity yang melakukan interaksi. Kayak sebuah aplikasi e-customer B2C.
B2C berarti dari business to customer. Sekarang ada definisi where, berarti di mana? Di mana saja aktivitas bisnisnya. Oke, berarti fasilitas elektronik digital. Berarti jawabannya ini ya, jawabannya ini berbeda dengan yang offline atau konvensional, berarti di sini langsung secara fisik di sekitar perusahaan. Lalu ada definisi why, mengapa gitu. Mengapa praktisi bisnis di seluruh dunia sepakat mengimplementasikan e-bisnis? Karena lebih menguntungkan. Menguntungkannya kenapa tuh? Karena apa nih? Banyaknya komponen biaya tinggi yang dapat dihemat atau cost cutting. Nah, lalu ada kesempatan perusahaan untuk meningkatkan level pendapatannya secara langsung atau tidak langsung. Lalu keuntungannya lebih berpeluang meningkatkan ekspansi. Kalau ekspansi kan istilahnya lebih ada di expand tuh apa tuh? Lebih luas. Kayak lebih luas ya. Selanjutnya di sini awal, berarti ini sejarah nih. Awal perkembangan e-bisnis. Berarti dari tahun 70-an nih, awal aplikasi e-bisnis itu dikembangkan melalui electronic fund transfer. Apalagi nih. Nah, baru nih di tahun 90 baru menggunakan www. Jadi sudah ada data multimedia ya, gambar, suara, animasi, dan video. Nah, sekarang ke tahun 2000-an, perkembangan e-bisnis berarti sudah pesat di mana-mana. Jadi dari Amerika, Eropa, dan Asia, bahkan Indonesia. Oke, keuntungannya ini lebih efisiensi, ada efektif. Efisiensi itu berarti berhubungan dengan keuangannya ya. Keuangannya lebih mengurangi uang itu keluar, mengurangi biaya kan ya, efisiensi. Lalu ada efektivitas. Berarti di sini lebih fleksibel, pelanggan dengan perusahaannya kapan saja. Lalu ada reach, ini apa? Memperluas jangkauan dan ruang gerak. Jadi di sini biayanya tidak terlalu mahal. Lalu ada Jangkauan. struktur. Oke. Kalau struktur gimana? Konsep brick and mortar apa tuh? Brick and mortar. Mungkin nama penemunya, Bu, konsep tersebut. Ya. Offline, dari offline ke online nih. Berarti telah mengubah perilaku perusahaan dalam mendekatkan bisnis dari offline menjadi online. Ini dari strukturnya ya. Lalu ada opportunity.
peluang ya untuk inovasi. Oke, di sini evolusinya menurut Loudon itu dari fase inovasi itu tahun segini ada konsolidasi dari 2001 sampai 2006 dan reinvensi 2006. Mana nih hilang tadi ya? Oke, ini terlihat nggak? Oke. Lihat, Bu. Ini masih ke record kan ya? Ini kerekam lagi, Bu. Tadi putus. Iya. Oke, sekarang ke fase inovasi dari tahun 95 sampai 2000. Oke, ciri-cirinya apa nih? Sama ya, e-bisnisnya. Ada proses perkembangan internet, komunikasi, dan pertukaran data. Oke, yang dipasarkan itu produk-produk yang ada di Amazon.com, seperti menjual buku sampai musik. Berarti tampilan dari 95 sampai 2000 seperti ini tampilannya. Oke, selanjutnya ada fase konsolidasi tahun 2001 sampai 2006. Apa nih yang jadi pembedanya? Ini kan sama aja nih aspek bisnis. Ini ya, sudah ada strategi perpaduan antara bisnis konvensional dengan teknologi online. Istilahnya break and click. Jadi fase ini sangat berfokus pada laba. Oke, laba ini apa nih? Laba itu apa ya? Harga jual dikurangi harga beli atau keuntungan. Berarti keuntungan kan? Oke, fokus ke keuntungan ya? Iya, Bu. Oke. Break and click. Umumnya produk tersebut dijual melalui produk eceran tertinggi, kompleks dari komputer, handphone. Oke. Berarti ini sudah ke ini ya, contohnya Lazada. Lazada berarti sudah meliputi semuanya nih. Apa aja yang akan dijual. Berarti lebih detail ya, lebih banyak yang dijualnya. Sekarang dari fase reinvensi tahun 2006 sampai sekarang. Yang jadi pembeda apa? Oke, berarti di sini fase bisnisnya sudah bukan ini lagi nih, bisnis driven lagi. Ini kan bisnis driven nih. Atas juga sama. Nih. Tapi yang ketiga ini sudah ke komunitas organisasi bisnis. Ada customer, audience, dan community driven.
Jadi lebih fokus ke siapa sebenarnya pelanggan mereka. Ini nih yang jadi pembeda. Nah, lalu lebih fokus ke jasa dibandingkan produk fisik. Contohnya OLX dan Kaskus. Kayak yang jasa dari OLX apaan? Jual apa nih? Hobi dan olahraga, rumah tangga, kan gitu. Kayak mobil. Sekarang ada M-Business. M itu kan mobile ya, mobile business dianggap bagian dari e-business. Jadi ini lebih fleksibel pada waktu dan lokasi. Berarti yang di sini belum yang ke fase 1 dan 2 sudah aplikasi mobile belum nih? Fase dari tahun 95-2000 sampai 2006 itu sudah ada mobile aplikasi belum? Belum ya. Jadi ini masih aksesnya melalui laptop atau web browser. Nah, ini baru nih melalui mobile aplikasi. Jadi sudah banyak di sini untuk proses M-Business. Kayak ada Google. Apalagi. Awal perkembangan M-Business. Dari 2000 nih ternyata. Tapi ini bukan aplikasi jual beli ya. Ini fokus ke bisnisnya untuk perangkat lunak nirkabel, misalnya handphone, notebook, iPad, maupun PDA. Kayak M-Business sebagai aplikasi yang dibutuhkan untuk mengelola sesuatu berhubungan dengan bisnis untuk informasi, jasa, dan komoditi melalui mobile. Oke, di sini untuk contoh aplikasi bisnis, M-Business ya. Ini apa nih? Ini sama juga ya. Ada Lazada, ada Tokopedia, lalu ada M-Banking untuk proses transaksi bank. Selanjutnya ada e-government. Government berarti tentang pemerintah, teknologi pemerintah, elektronik pemerintah gitu ya. Penyelenggaraan kepemerintahan yang berbasis elektronik. Jadi di sini untuk proses administrasi, lalu ada penyampaian pelayanan publik gitu melalui internet. Oke, di sini sama seperti e-business, ada jenis-jenis e-government, ada G2C atau government to customer. Ini gimana nih? Berarti fokus ke layanan publik,
satu arah nih oleh pemerintah ke masyarakat. Jadi ada pertukaran informasi dan komunikasi antara masyarakat dan pemerintah. Lalu ada G2B, berarti ke pelaku bisnis ya, dari pemerintah ke pelaku. Oke, mati lagi ya. Iya Bu, putus-putus Bu. Oke, ini bentar lagi ya, beres nih. Government to business berarti dari pemerintah ke pelaku bisnis kan ya? Oke, di sini boleh proses dari pemasaran produk jasa ke pemerintah melalui pelaku bisnis. Di sini ya ada sistem e-procurement. Selanjutnya ada government to government, berarti dari transaksi komunikasi informasi online dari departemen atau lembaga pemerintah. Oke, di sini ada videonya, berarti ada empat video ya yang harus diupload di LMS. Oke, nanti saya uploadkan. Oke, sudah jam 11 nih, silakan kalau ada yang mau bertanya atau mau curhat atau mau menyampaikan pengalaman dari e-bisnis atau apa, silakan. Mungkin saya Bu, Oke. saya pernah coba beli itu Bu, Google Console. Sebetulnya untuk itu Bu, upload aplikasi Android yang coba kita buat ke Play Store gitu Bu. Kita kan harus beli hak akses ke perusahaan Google. Nah, mekanismenya jadi dari konsumen ke bisnis, ke perusahaan besar. Itu pembayarannya hanya bisa via Visa atau kartu kredit, Bu. Nah, di Indonesia ini kan umumnya kayak saya sendiri tidak punya kartu kredit gitu, belum punya. Cuman ada satu perusahaan bank yang inovatif sekali. Saya sebutkan enggak apa-apa ya? Silakan. Itu apa namanya? BTPN Jenius, Bu. Jadi ketika kita jadi pengguna BTPN Jenius, kan kita bisa beli produk di Amazon, bisa beli produk-produk yang punya Google, Alibaba. Itu sih pengalaman saya. Jadi terbantu sekali ketika saya belum punya kartu kredit dan saya coba pengen masuk transaksi ke e-commerce yang ada di internasional gitu. Berarti pakai kalau di dalam negeri kan aplikasi Jenius ya? Pakai ini Bu, akun bank BTPN dengan produknya Jenius gitu. Iya. Berhasil Bu saya. Itu sih pengalamannya. Oke, ada lagi yang pengalaman e-commerce atau e-bisnis? Firdaus Abadi gimana? Pak Firdaus, ada pengalaman atau ada yang mau di-sharing terkait dengan materi? Banyak Bu, karena saya sehari-hari memang pekerjaannya di online. Oke, bagaimana tuh Pak? Apa namanya, kayak tadi juga salah satunya juga terbantu ya, masalah yang disampaikan Mas Noto. Masalah Jenius itu terbantu juga, saya juga ada pakai juga gitu. Daripada kita ngutang pakai kartu kredit berbunga, lebih baik kan pakai Jenius, kita beli. Ini kita top up dulu ke saldo bank kita gitu kan. Nah, terus kalau terkait pemerintahan juga, saya ada beberapa pekerjaan pemerintahan juga. Seperti apa? Jadi
Di pemerintahan. Aplikasi, Bu. Jadi aplikasi antar OPD dan jaringan internetnya juga. Itu yang G2C atau G2B atau G2G? Itu kategori mana ya? Masuk ke kategori yang mana tuh? Kalau yang di IGAF tadi? Yang di IGAF itu sebentar. Yang direct, Bu. Langsung ke customer? Ya. Oke, terus ada lagi? Ya, sementara itu, Bu, dari saya. Oke, berarti pengalamannya sudah banyak ya. Oke, selanjutnya dari Zulkarnain, silahkan. Ada pengalaman tentang e-government atau e-commerce? Mana nih? AFK apa nih? Ada, Bu. Oke, Ini lagi silakan. nyeting. Kalau aku sih nggak ada sih, Bu, pengalamannya, Bu. Saya kuli biasa sih, Bu. Jadi lebih menggunakan aplikasi online aja kalau untuk belanja-belanja sendiri sih, Bu. Berarti ke e-commerce ya? Iya, lebih ke pribadi. Ke pribadi ya? Customer to customer mungkin? Nggak ada, Bu, customer sama aplikasinya langsung. Oh, berarti C2B ya? Customer to business. Iya, customer to business, betul, Bu. Oke, sekarang Bu Nurita, silahkan. Ada yang mau disampaikan? Iya, Bu. Saya pernah buat marketplace sih, cuma baru belajar, Bu. Wih, hebat. Contohnya kayak gimana tuh proses bisnisnya? Dari jadi konsumen pesan online. Bu, maaf di tempat saya suara Ibu putus-putus. Oh gitu? Ya, mohon maaf. Kalau saya juga putus-putus nggak, Bu, suara saya? Jelas. Ya, jadi seperti itu, Bu. Apa namanya? Seperti koperasi saya buat, terus juga alurnya dari customer, nasabah, terus untuk pinjaman, untuk nabung gitu sih, Bu. Oh, Terus berarti juga sudah. ada yang untuk koperasi makanan. Berarti udah bisa ya bikin Bantuin suami, aplikasi. Bu, memang pekerjaan itu. Oh, oke. Berarti sudah ada basic ya, basic IT berarti. Bu, maaf putus suara Ibu. Oke. Apa, Bu? Berarti sudah ada ini ya, basic IT. Halo, Bu. Kalau ngirim, tersendat-sendat koneksiku. Nah, kita udah masuk lagi tuh. Oke. Kalau Aduh, nerima, bagus. jaringan saya lagi ini nih, error nih. Makanya mau pasang jaringan sama Om Firdaus saja ini baru cocok. Assalamualaikum. Siap, Mas Samsul. Oke, sudah cukup ya dari Bu Nurita, berarti sudah ada basic ya? Saya basic, Bu. Kelasnya masih basic, Bu. Masih belajar, Bu. Oke, nggak apa-apa gitu. Banyak belajar, Bu, sama Bu Cian. Ya ampun. Dari dasarnya, Bu. Oke. Bu Cian kan jago banget di data science-nya. Masa sih? Nah, itu Om Jul. Oke, sekarang dari Pak Syamsul Bahri. Bagaimana, Pak? Ya, Bu. Kalau saya, Bu, sama dengan Om Jul, Bu. Ya, bagaimana tuh? Kita pemakai aja. Jadi kalau pengalaman sih sampai hari ini ya udah. Mungkin kalau belanja-belanja, Bu, di beberapa
aplikasi e-commerce itu udah bertahun-tahun malah. Mungkin sudah di atas 10 tahun lah kali berlangganan. Kalau yang lain yang kayak berlangganan di Google Drive itu udah berapa tahun. Jadi udah biasa, udah ngerti. Terus pembayarannya saya pakai PayPal aja Bu. Oke, sip. Kalau bisnis masih belum ini. Pernah mau mencoba tapi baru belajar aja. Oke. Mungkin seperti itu Bu Cian. Oke, terima kasih Pak Syamsul. Sekarang dari Abdul Halik. Ya, Bu. Mana nih? Oke, silakan. Sama dengan Pak Samsul, Bu. Jadi kita hanya pemakai. Cuma ada pengalaman. Jadi saya pernah beli casing laptop Aspirewan. Itu beli di Indonesia. Kalau saya beli lewat e-commerce itu harganya 550.000 sampai di Kota Timika. Terus saya coba beli ke alibaba.com. Itu harganya sampai ke Timika, harganya 186.000 Bu. Sudah sampai Timika. Mantap. Itu barangnya dari Rusia malah. Wih. Biasanya beda lama waktu kirim aja ya, Bang Halik ya? Iya, 3 bulan. Nah, iya, saya juga sering kok. Lewat kapal ya, Om? Ya, Alibaba, Ya. eBay, saya sering belanja juga. Nah, Ada lagi? Terus pernah saya akhirnya casing itu sampai di Indonesia tidak jadi dipakai. Terpaksa saya jual lagi kayak Bukalapak. Jual di Bukalapak Bisnis. lakunya 150.000. Banyak untungnya malah dia tuh pintar. Nyari untung jangan-jangan nih. Dijual lebih mahal ya? Iya, 650.000 Bu, yang beli Calon-calon orang milioner. Kan kadang Calon-calon sekali Bang Halik, nih, Pak kadang kan Abdul orang ini. malas nunggunya, Bang Halik. Makanya mereka nyari yang ada aja gitu kan. Enggak, kebetulan memang alatnya itu di Indonesia kalau kita belinya harus satu paket. Kalau dia kan kita belinya bisa base, bisa untuk frame-nya begitu. Jadi memang alatnya susah di Indonesia kita dapat. Oke. Banyak akhirnya dari situ kebiasaan sih belinya ke Alibaba karena ongkos kirimnya sampai ke Timika lebih murah walaupun waktu tunggunya lebih lama begitu. Cuma biasanya ditanya sama orang kantor pos. Kan yang penting tidak lewat $500 itu kita free biaya masuk. Kalau di atas $500 baru kita kena biaya masuk 1% kalau tidak salah. 3% ya kalau tidak salah. Itu menurut orang kantor pos. Itu hebatnya e-commerce luar negeri jauh lebih murah daripada dalam negeri kan. Oke. Bu, boleh tanya nggak, Bu? Oke, silakan. Mungkin bisa kasih referensi ya, Bu. Bagaimana membuat sistem e-commerce dengan level membership, terus membuat sistem afiliasi sama sistem point reward, Bu. Itu ada kesulitan nih, Bu. Jadi bagus. Tunjuk, Bu. Bagus tuh Bu, jadi skripsinya Ibu nanti tuh. Mantap Pak Samsul. Ayo Pak, ganti Pak. Bantu Pak. Makanya minta petunjuk Bu Cian dulu nih. Mungkin ada referensi buku atau apa yang bisa kita gali ilmunya. Oke, banyak ya referensinya. Silakan saja explore di yang tadi Google Scholar, kan banyak tuh yang meneliti terkait kalau mencari referensi lewat jurnal itu cari yang paling tahun terbaru. Berarti kan itu sudah mengikuti perkembangan yang sekarang gitu.
Oh ya, up to date ya Bu ya. Ya, yang ya Pada masa sekarang. cari sumber artikel atau jurnal publikasi yang dari tahun 2000 deh, 2000 sampai 2001. Pasti banyak di situ ada contoh aplikasi pemasaran untuk apa gitu. Pasti banyak. Siap Bu. Makasih Bu Itu petunjuknya. cari untuk khusus jurusan IT atau jurusan apa ini yang terkait dengan bisnis? Ekonomi ya. Ekonomi dan manajemen. Gitu. Bu Cian, tanya lagi Siap Bu. Bu. Makasih Bu. Ya. Kak Bu Cian, kalau Ya. misalkan kita ikut mensukseskan G2C, G2B, dan G2G, itu disebutnya apa Bu? Terkait yang tadi disampaikan sebelumnya. G2B. G2G, G2B, G2C, gitu kan Bu Cian nyebutin itu. Nah, kita terlibat di situ tuh, itu disebutnya apa tuh Bu jadinya? Enggak, itu lebih ke jenisnya aja sih. Oh, lebih ke jenisnya aja. Iya, lebih ini termasuk jenis dari bisnis to customer. Jadi nggak ada istilah penamaannya gitu. Ya, yang di jenis e-government-nya Bu tadi. Tadi kan Ibu kan nanya apa yang saya kerjakan, itu masuknya kemana gitu. Tapi kalau saya lihat secara detail, itu masuk ke tiga-tiganya gitu loh Bu, untuk mensukseskan itu. Gitu. Baik secara dari pemerintah ke user langsung, terus secara government to business, maupun antar government juga. Gitu. Ya, berarti itu lebih ke pelaku bisnisnya. Oke. Pelaku bisnis, ada beberapa jenis dari e-government-nya tadi. Gitu ya. Sekarang yang belum ditanya siapa lagi ya? Pak Baha udah ditanya belum ya? Belum Bu. Oke, silahkan sharing tentang e-bisnis atau apa gitu. Pengalamannya. Saya pernah beberapa kali menggunakan sebagai pengguna dari aplikasi punya pemerintah namanya LPSE Bu. Lelang pengadaan barang dan jasa secara elektronik. Nah, di sana ada penawaran permintaan ya dari pemerintah untuk kebutuhan barang dan jasa tertentu. Misalnya saya pernah mensuplai untuk alat tulis kantor. Nah, di sana sudah ditentukan barangnya apa, harganya berapa gitu. Jadi saya tinggal menawarkan lewat aplikasi tersebut. Namanya LPSE itu. Jadi semua transaksi dilakukan melalui aplikasi tersebut, seperti penawaran harga. Nah, kemudian untuk barang yang saya tidak punya, saya pesan lagi cari ke toko lain gitu. Nah, kebetulan pada saat itu ada satu barang yang saya tidak sulit mencarinya di daerah saya, apalagi di Jakarta. Ternyata barang itu adanya di luar negeri. Saya kembali menggunakan e-commerce. Saya lupa pada saat itu kalau nggak salah Amazon atau apa begitu. Jadi harus impor dari sana. Jadi semua transaksi dilakukan hanya melalui aplikasi. Menjual barangnya melalui LPSE, kemudian saya membeli barangnya lagi juga melalui e-commerce. Mungkin begitu Bu. Oke. Pengalaman saya. Oke, terima kasih Pak Baha. Oke, selanjutnya Denny udah ditanya belum ya? Belum Bu. Oke, silahkan sharing pengalaman tentang materi ini, yaitu e-commerce, e-business, atau e-gov. Oke, silahkan. Kalau saya sih cuma itu pertambangan sih Bu. Paling kalau e-commerce-nya saya beli spare part secara online sih Bu, melalui aplikasi Pastor atau yang lain itu Bu, ke vendor yang ada di Singapura, ke Belanda atau di Jerman sih Bu. Oke, berarti sebagai customer ya? Ya, kita sebagai customer sih Bu. Oke, sip. Terima kasih untuk Pak Denny. Selanjutnya dari Michelle Natalia, silahkan.
sharing pengalaman atau apa? Iya, kalau saya sih biasa sebagai pengguna juga sebagai seller kalau di e-commerce gitu. Jadi lebih mudah sih sekarang, apalagi zaman sekarang kan sudah serba online, sudah jarang yang ke toko. Jadi lebih mudah, terus juga penyedia jasanya juga suka kasih promo sehingga kadang tanpa sadar kita di rumah pun sudah bisa mengeluarkan uang. Oke, seller apa? Seller frozen food gitu. Berarti melalui marketplace atau dari customer ke customer? Lewat marketplace. Marketplace-nya apa? Shopee ada, Tokopedia ada. Oke, berarti sudah mengaplikasikannya. Jadi resellerku. Oke, Boleh terima ya, Bu? kasih. Iya. Jadi reseller ya. Apa bisa kunjungi ini Mbak Natalia, jiolicosmetic.com, itu lagi mau launching tuh. Kami yang buat marketplace-nya ya. Oh ya, coba nanti saya cek, Bu. Thank you sarannya. Dan untung banyak di sana ya. Amin. Amin. Oke, ini sudah semua ya? Abdul Khalik udah ditanya belum ya? Sudah tadi. Sudah semua kan? Oke, terima kasih. Kita cukupkan saja, sudah lewat 23 menit nih, gak kerasa ya. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah hadir di pertemuan ke-6 ini. Semoga komunikasinya tetap terjaga, semangatnya tetap semangat juga. Sisa 2 pertemuan lagi, jangan sampai loyo semangatnya ya. Saya mohon maaf jika ada penyampaian materi yang kurang. Saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, sehat selalu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.